Mulut si kuning itu sudah seperti lolongan yang haus akan kesombongan, selalu mencela tim lain, tetapi tim sendiri lebih parah dan lebih tidak berguna. Benar-benar urat malu si kuning ini sudah tidak ada lagi. Sombong duluan, bacot duluan, realita nol. Sementara itu, di pertandingan lain, si kuning U17 dibantai Kroasia U17 dengan skor 11-0. Timnas pemuda Malaysia telah menyelesaikan kamp pelatihan mereka di Kroasia selama 2 minggu sebagai persiapan kualifikasi Piala Asia U17 akhir tahun ini. Dan Malaysia U17 harus mengakui keunggulan Kroasia U17 dengan skor 11-0. Timnas akar umbi terbaik pilihan AFC ini bukannya membanggakan Asia Tenggara, tetapi malah memalukan sepak bola Asia Tenggara. Pasalnya, tim si kuning U17 ini kalah dari Kroasia U17 Grade D dengan skor yang sangat telak 11-0. Yang mana seperti kita ketahui bersama, tim utama dari Kroasia U17 saat ini bermain di Piala Dunia U17 Qatar. Mulut si kuning itu sudah seperti lolongan yang haus akan kesombongan, selalu mencela tim lain, tetapi tim sendiri lebih parah dan lebih tidak berguna. Benar-benar urat malu si kuning ini sudah tidak ada lagi. Sombong duluan, bacot duluan, realita nol. Setelah dengan bacotannya mengatai timnas Indonesia yang berlaga di Piala Dunia U17 Qatar dengan omongannya yang songong, sepertinya di sana benar-benar pecah semua kaca yang ada. Timnas mudanya sendiri malah dirogol, diobok-obok 11-0 tanpa balas dan langsung saja ke sana. Seperti inilah beberapa komentar dari fans si kuning Malaysia yang malu meski tak tahu malu setelah timnas mudanya dikalahkan tim Kroasia muda dengan skor 11-0. Cokodok. Kenapa salahkan player semata-mata? Nampak macam tim kepelatihan yang gagal. Adakah Anda tahu cuaca di Kroasia sekarang adalah pemain musim sejuk? Pergi mereka ada masalah fisika. Kenapa tahun ini Malaysia U16 0-1 Paraguay 1-0? Guatemala kamu tak pos. Kena riset dari awal semua perkara ini. Lokal pre, tahan bola lantun, kontrol bola menggelubur, rambut macam penyapu, jalan berjengkek macam kaki ada sepiring, tak ada football IQ. Hahaha, anak jati tempatan yang korang banggakan sangat. Seleksin pun pakai kabel, dari dulu sampai sekarang sama saja hasil. Jauh lagi nak pergi Piala Dunia. Hal seperti ini sudah berakar dari dulu. Kabel atau hubungan orang dalam sudah mulai dari klub-klub usia muda. Contohnya dalam satu turnamen U10 8 pemain bisa daftar 13 orang, tapi 8 orang itu sudah disiapkan jadi pemain utama, sementara 5 orang lainnya hanya untuk memenuhi syarat. Dibawa ke turnamen main 5 pertandingan, tapi yang main cuma 8 orang itu saja. 5 pemain cadangan baru dimasukkan di akhir-akhir, padahal timnya tetap kalah juga. Bodoh betul pelatihnya. Orang tua dari 5 anak cadangan itu harus menunggu sampai sore cuma untuk melihat anak orang lain main seperti sampah. Anak saudara saya malah cuma diberi main 1 pertandingan, itu pun kurang dari 5 menit. Gimana anak itu mau tampil bagus? Pelatih bebal katanya mau kasih menit bermain untuk semua pemain, tapi bohong. Setelah 2-3 turnamen saya dukung, habis itu saya tinggal. Silahkan hadapi sendiri dengan pemain emas kesayanganmu itu. Sekarang kelabakan cari pemain lagi buat bayar biaya pertandingan.
padan muka. Malaysia U16 ini betul-betul Malaysia seleksi ke atau main ambil saja? Pergi jahanamlah bola sepak Malaysia. Ini hasil selepas melabur 100 juta oleh FAM. Sepak bola pun masih tak lepas lagi. Hahaha. Grassroots kita dah hancur dah. Waktu awal-awal friend dulu nampaklah ada harapan. Sekarang ini produk AMD pun contoh macam hasil inilah. Apa yang saya perhati player U12 hingga U23 staminanya kurang. Asik kalah fisikal, pemilihan player meragukan. Malaysia tak belajar dari Indonesia macam mana diorang mengembangkan budak U17. Duit untuk grassroots dah habis guna untuk tujuh penipu agaknya. So yang tinggal sendak sajalah kat untuk anak muda. Halah, friendly saja pun. Tim Malaysia ini bermain apa-apa pertandingan pun nak cari kelemahan, keselesaian, tak eksperimen sampai ke sudah. Sebab itu payah nak menang piala apa-apa. Kata anak tempatan bila bawa umur power-power. Tak ada masalah pun, umur macam itu kena kalah terus. Yang penting masa dah umur 20 ke atas. Kalau teknik pun tak cantik, tak ada guna juga. Tak terkejut pun, itulah level bola sepak Malaysia. Kena stop makan nasi, hari-hari makan steak, baru boleh badan besar macam orang Eropa. Dah gabung produk Akademi JDT dan AMD pun setil hauk juga. Dulu level budak-budak kita kuat ket. Maksud aku tak adalah sampai dibantai. Naik umur 17 ke atas saja baru start lemau. Sekarang dari atas sampai bawah sama lemah. Bring back AMD. Ambillah player orang putih banyak-banyak lagi. Sila-sila bakat anak lokal bagi main tak guna. Ini produk AMD yang enggak apa sudah jadi. Tak akan sampai 11-0, memalukan. Lah kemarin itu AFC sudah kasih penghargaan untuk program akar rumput. Harusnya bisa jadi pesaing kan? Atau level akar rumput kita ini main bola juga masih pakai koneksi atau orang dalam. Produk AMG ke ini beban atau selangor, apalagi yang nak dipikul ini bubar sajalah. Tak apa yang nak lokal itu hadap sajalah. Haha. Nak lokal tapi tak sadar diri. Yang duduk minta pemain lokal itu dia pun kaki bangku. Bubarkan saja macam itu. Habiskan duit saja tiap tahun. Buat syarat mana-mana budak nak latihan bola. Masuk sajalah mana-mana akademi luar negara. Konfirm latihan dan sistem lain. Baru budak-budak lebih power. 11-0 kena bedar. Baik kau tak payah main bola lah. Tengok, kau pergi belajar mewarnai sajalah. Macam inilah standar pemain lokal. Sebab itu TMJ ambil risiko pemain warisan dan sanggup lawan di CAS. Sudah tengok match ini. Player Kroasia biarpun 16 tahun tapi body diorang dah macam 20 tahun. Malaysia main oke tapi tak mampu nak lawan fisikal mereka. Defender kita kecil-kecil. Hahaha. Kembalilah pada dasar sepak bolanya sendiri. Jangan sombong dan egois. Belajarlah dari sistem akar rumput Jepang. Ukuran bukanlah ukuran keberhasilan. Kalau Jepang bisa melakukannya, masa kita tidak bisa? Kalau mau membahas soal ukuran tubuh, kenapa Jepang bisa-bisa saja? Mentalitas itu yang paling penting. Seharusnya kalau dulu cara kita benar, sekarang mungkin tidak perlu pemain naturalisasi atau berdarah campuran seperti ini. Dulu sudah ada AMD yang bagus pun malah diganggu. Haha, nasib.
Dan seperti itulah kisah beberapa komentar dari fan Malaysia setelah timnas mudanya malah dibanting 11-0 dari Kroasia muda, di mana di saat yang sama timnas Indonesia malah mampu mengalahkan Honduras di Piala Dunia U17 Qatar. Seruput kopi pahitmu dan hisap nikotinmu. Terima kasih. Itu dia cuplikan singkat videonya Sobat Garuda. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share semua video ini apabila Anda menginginkannya. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat Garuda di dada. Bye-bye.